Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Ngaji toh, jangan sampai nanti ngajinya setengah jam, yang lainnya nggak manfaat tadi 10:1. Ini perlu komitmen dalam diri kita itu. Kalau misalnya saya melanggar komitmen diri sendiri, sudah berarti sudah tinggalkan sekalian, uninstall. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wa nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabul syarr wa ala alihi al-adhar wa ashabil akhyar birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Al-Baja TV, kembali kita berjumpa dalam program Bincang Spesial Ramadan. Di hari ini mudah-mudahan seluruh pemirsa Al-Baja TV dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan menjadikan sebab bertambahnya kenikmatan kita untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Dan di kesempatan hari ini kita masih ingin mengambil suatu pembahasan yang sangat menarik tentunya, terutama benar gak sih media sosial itu adalah media di mana kita bisa bersosialisasi seluas-luasnya dan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Atau sebaliknya, dengan adanya media sosial menjadi sarana kita berdiam diri sehingga tidak ada komunikasi di dalam rumah ataupun di dalam lingkungan. Langsung kita sapa Ustadz kita yang ingin membahas juga tentang detox media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kembali, Ustadz. Alhamdulillah. Ramadannya semakin semangat, Ustaz ya. Insyaallah. Apa yang membuat bikin semangat dalam bulan Ramadan tahun ini? Karena yang pertama memang sudah harus membuat planning target apa yang harus dicapai di bulan suci Ramadan. Yang kedua ya karena bulan ini adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eman kalau kita tidak selalu menjaga spirit untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Ustadz Maulid, gimana kabar bersama keluarga? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. dan juga semoga semua para pemirsa yang menyaksikan juga senantiasa diberikan kesehatan, istiqomah dan diberikan ibadah yang diterima oleh Allah di bulan mulia ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Di hari ini kita akan bincang-bincang tentang detox media sosial. Kita ke Ustadz Haidar dulu nih. Ustadz, kalau media sosial itu kan sebenarnya kepanjangan dari media kita untuk bersosialisasi. Tapi aktualnya justru malah menjadikan suami kesibukan dengan media sosialnya sendiri, istri dengan media sosial sendiri. Bahkan ketika kita berkumpul dengan teman di dalam lingkungan masyarakat misalnya, justru malah enjoy dengan handphonenya masing-masing. Ya. Sebenarnya media sosial itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik Kang Abi Azka dan juga Ustadz Maulid. Media sosial pada umumnya ya digunakan untuk kita bersosialisasi. Kalau bersosial, saling tegur sapa atau mencari informasi-informasi valid lah ya. Seperti itu juga wawasan-wawasan juga terdapat di media sosial itu. Namun tadi benar seperti apa yang disampaikan Abi Azka tadi. Banyak nih di antara pengguna-pengguna medsos seakan-akan kita sudah menjauh daripada fungsi media sosial itu sendiri. Nah, malah kita menjadikan kegiatan-kegiatan negatif atau banyak terkandung madorot-madorotnya seperti itu. Ya kayak misalkan tidak saling tegur sapa tadi, suami istri yang harusnya dia bercengkrama dengan anak-anaknya, terus juga berkumpul me time atau dan sejenisnya lah seperti itu. Tapi justru malah semua dengan handphonenya masing-masing. Anaknya nonton kartun misalkan seperti itu, ayahnya misalnya scroll
media sosial, ibunya nyaksiin drama film tidak selesai. Nah, maka ini seakan-akan bergeser dari fungsi media sosial itu sendiri. Memang itu juga termasuk fungsi. Makanya di dalam media sosial ya memang ada manfaatnya, di dalamnya juga ada madorotnya. Bahkan mungkin madorotnya itu lebih banyak karena umumnya kemungkaran itu memang lebih banyak daripada ketaatan. Katanya firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawil khabitsu wat thayyib. Wa in a'jabakum atau wa in a'jabaka kasratul khabith atau kasratul khabith. Jadi tidak sama antara kebaikan dan juga kemungkaran. Meskipun katanya lebih yang namanya kemungkaran ini lebih banyak dan lebih diminati pastinya seperti itu. Nah, ada candunya lah seperti itu. Orang kalau bermedsos lihat padahal orang-orang makan gitu kan, mukbang atau apa namanya. Nah, seperti mukbang terus berburu apa. Nah, kita liatin itu. Meskipun ini seakan-akan tahu kita ini tidak berfaedah lah. Cuma nontonin orang makan, nontonin orang misalkan berdiam diri ya. Kita kadang heran di media sosial kan kadang ada 1 jam tidak ngapa-ngapain dan kita nonton kita nonton 1 jam juga. Nah ini itu memang demam di media sosialnya begitu, sesuatu yang aneh justru ditonton. Sesuatu yang nggak faedah sih, lebih kepada nggak manfaat kayak tadi berdiam diri atau bahkan makan rumput yang memang bukan seharusnya dimakan, misal seperti itu. Artinya demam media sosial sebenarnya pandangan syariatnya itu seperti apa sih? Nah, untuk hukum syariatnya sendiri ya karena bermedsos pada umumnya ya mubah. Tergantung kaidah, dalam salah satu kaidah fikih itu ada al-umur bimaqasidiha. Sesuatu itu ditakar, ditambang, dihukumi, ditimbang, dihukumi dengan maksudnya itu. Secara umum ya boleh-boleh saja gitu. Tapi ya tadi sesuatu yang berlebihan berlebihan ya, semua apapun itu yang berlebihan tidak baik hukumnya. Membahayakan. Makan berlebihan membahayakan kesehatan. Terus apalagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berlebihan itu pasti berdampak negatif seperti itu. Maka hukumnya dikembalikan kepada masing-masing individu. Dia ini bermedsos untuk apa? Meskipun hukumnya mubah sekalipun, apalagi yang dipakai untuk maksiat kepada Allah, untuk keharaman ini sudah jelas, tidak usah ada perdebatan lah. Ini hukumnya haram seperti itu. Tapi yang digunakan untuk kebaikan atau untuk hal-hal yang mubah, sekedar refreshing, kan termasuk juga untuk hiburan diri kan, biar tidak stres atau apa, atau kajian seperti ini, kajian ini itu pada porsi tertentu sama hukumnya. Karena ya kalau kita buka medsos pasti 10:1 mungkin. Satu kebaikan, yang lainnya tidak ada faedahnya. Nah, sedangkan di Islam juga ada aturan bahwasanya min husni islamil mar'i, kata Rasulullah SAW, tarkuhu mala ya'nihi. Termasuk daripada husni islamil mar'i, keimanan, kesempurnaan iman seseorang ini meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah bagi dia. Nah, sekiranya ini ya hanya menyita waktu yang harusnya dia tadi bercengkrama dengan keluarganya, komunikasi yang baik, malah jadi diem-dieman, tidak saling tegur sapa dan yang lain sebagainya. Nah, itu mungkin hukum-hukum dasar di media sosial kembali kepada individu masing-masing. Baik, ini Ustadz Haidar, kita coba ke Ustadz Maulid. Ustadz, kalau kita lihat bahwasanya tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial juga menjadi sarana untuk bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan. Artinya pilihan. Bahwasanya jangan salahkan mereka ketika mereka membuat konten ataupun mereka membuat media sosial yang berujung ketidakmanfaatan. Tapi dengan adanya konten seperti saat ini, bincang spesial Ramadan.
Nah, sebenarnya kalau dari jejak digital, baik itu yang positif atau yang negatif, seperti apa sih sebenarnya Ustaz? Untuk mengantisipasi sindromnya media sosial terhadap masyarakat, baik itu user, follower, atau yang konten kreatornya. Baik. Dari yang tadi disampaikan oleh Ustadz Haidar, kalau kita pahami adalah titik poinnya adalah jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, ya kan? Nah, makna manfaat ini kan bisa saja manfaat yang sifatnya adalah ukhrawi, yakni pahala, kebaikan, atau juga manfaat yang walaupun dunia juga lumayan lah, daripada nggak ada sama sekali. Misalnya ada orang ketika bermedia sosial digunakan untuk katakanlah dia live atau misalnya untuk bekerja. Dia misalnya mungkin adalah sebagai konten kreator yang memang tujuannya adalah ingin mencari penghasilan di situ. Nanti kita bahas rambu-rambunya. Artinya dia punya tujuan jelas tuh. Jadi ketika dia menggunakan media sosial itu nggak sia-sia, nggak hanya ngabisin kuota. Betul, ya kan? betul. Jadi nggak hanya ngabisin kuota, nggak hanya ngabisin waktu. Itu jelas itu hal-hal yang nggak ada faedah. Umurnya dia terbuang sia-sia. Sedangkan umur adalah modal utama kita ini. Kita nih di dunia ini cuman berapa tahun sih, ya kan? Dikasih modal umur sama Allah. Lah kalau ternyata kok gak kerasa tuh main medsos itu, mungkin kita setengah jam, ya kan lama-lama ternyata kok sudah sejam. Tadi diceritakan 1 jam nongkrongin orang yang juga berdiam diri. Ini sama-sama nggak ada faedah, yang di sana nggak ada faedah, ini juga nggak ada faedah. Akhirnya kan begitu. Subhanallah, kalau waktu kita baca Quran itu 15 menit aja sudah liar matanya kita itu. Sudah pusing ya. Betul. Tapi ketika scroll ternyata berjam-jam pun tidak kita kerasa. kuat. Lah itu deh. Jadi titik poinnya adalah bahwasanya kita ini harus sadar bahwa harus banyak waktu yang kita lebih bisa produktifkan. Ya kan? Misalnya oke lah, Anda nggak mau untuk ibadah, Ustaz ibadah mulu. Oke lah, yang penting ada manfaat. Kira-kira apa nih? Ya kan, ayo gali potensimu, gali produktivitasmu. Misalnya dengan medsos antum bisa membuat sebuah konten yang sekiranya bisa manfaat. Ya kan, misalnya edukasi apa kek, misalnya buat sebuah program apa kek. Jadi orang tuh ketika nonton tuh nggak hanya sekedar sia-sia saja. Jadi makanya bagi yang membuat konten ataupun yang hanya sekedar menyaksikan juga harus sama-sama sadar gitu. Paling enggak kalau misalnya yang membuat kontennya tuh dia cuman hanya sekedar nggak ada guna, tadi hanya diem, cuma tadi hantu bilang makan rumput. Lah kita ini jangan ikut-ikutan gila kayak mereka dong. Gila nonton nih gitu. Iya. Ya kan, kalau kata ini orang aneh ya, kok begini kok dibuat. Lah kita juga aneh, kenapa nontonin dia? Kalau kenapa kita nggak bisa nggak milih konten-konten video yang sekiranya lebih manfaat sama kita. Jadi kalau yang di sananya aneh, kita jangan ikut-ikutan aneh gitu. Mungkin ada nula tadi antum bilang adalah memang sekarang sindromnya itu adalah yang terasa asyik mungkin ya, yang terasa asyik itu ketika nonton yang aneh-aneh. Ya kan? Jadi kalau nonton yang sesuatu yang genah itu ya, kayaknya kok bosan ini seru nih, asik nih. Subhanallah, itulah fenomena yang terjadi sekarang itu dengan adanya media sosial. Manfaatnya benar kata Ustadz Haidar, 10 banding 1. Jadi sekarang gini deh, nggak usah teman-teman yang ketika menggunakan media sosial berhujah saya nggak bisa lepas dengan medsos. Ustadz, saya pengen buat ngaji. Ya ngajimu paling hanya seminggu sekali. Itu pun sambil HP yang nonton kamu ketika tidur. Jadi bukan dia nonton HP, tapi HP yang nonton dia. Ya kan? Ditinggal. Selebihnya apa? Selebihnya adalah tadi scroll, hanya lihat video-video nggak ada manfaat. Jadi maksudnya kita harus betul-betul sekarang ini sadar. Jadi ayo, mumpung kita ini jangan sampai nanti diingatkannya oleh sesuatu hal yang naudzubillah musibah gitu loh. Lebih baik kita ini tersadar dengan nasihat, atau tersadar kita mulai oh iya ternyata saya ini sudah ngabisin waktu banyak, sia-sia nggak ada gunanya. Bismillah lah, saya pengen alihkan kesibukan saya, waktu saya untuk hal-hal yang lebih produktif lagi daripada untuk hal nggak ada guna gini. Ada juga orang itu ketika disadarkan oleh Allah ternyata lewat ujian, naudzubillah. Ya kan? Kenapa dia kok nggak bisa lagi? Kenapa kok dia sekarang nggak lagi suka nonton medsos? Ya ternyata punya penyakit, misalnya gangguan penglihatan atau apa kata dokter ini dilarang sama sekali nonton HP. Lah ini kan
Allah beri teguran cuman lewat penyakit. Nah, kita nggak pengen demikian. Mumpung kita sekarang ada diberi kesempatan sekarang, kita harus sadar ya kan, gunakan yang bijak lah. Sewajarnya saja. Memang kita nih jujur nggak bisa, kadang sulit sekali. Sulit untuk bisa melepaskan diri dari namanya media sosial. Nanti akan kita bahas gimana sih caranya kita tuh trik-trik kita untuk bisa perlahan kita detox ini dalam diri kita sindrom tadi dengan media sosial dengan ini. Media sosial ya. Baik, Masya Allah. Sebentar, jangan disampaikan dulu, Ustaz. Kita ke Ustaz Haidar. Ustaz Haidar, tadi kan kita juga memang nggak bisa dipungkiri ketika ada sesuatu yang aneh, kita berusaha pengen tahu, tapi justru malah kita kemakan dari yang aneh itu. Nah, apa sih supaya kita nih jadi berhenti ketika melihat yang baik? Contoh ada kajian atau ada materi kebaikan begitu. Kita berhenti itu. Tapi seringnya itu pengguna medsos itu justru malah yang kayak begitu. Paling ngaji, paling ini. Ya. Di skip. Tapi ketika ada yang tadi diam sejam, nah itu berhenti dulu tuh. Nah, gimana nih kita biar kita tuh langsung terrespon ketika ada sesuatu yang baik kita ingin dapatkan gitu. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Kita ke Ustaz Haidar. Ustaz Haidar, tadi kan kita juga memang nggak bisa dipungkiri ketika ada sesuatu yang aneh, kita berusaha pengen tahu, tapi justru malah kita kemakan dari yang aneh itu. Nah, apa sih supaya kita nih jadi berhenti ketika melihat yang baik? Contoh ada kajian atau ada materi kebaikan begitu. Kita berhenti itu. Tapi seringnya itu pengguna medsos itu justru malah yang kayak begitu. Paling ngaji, paling ini. Ya. Di skip. Tapi ketika ada yang tadi diam sejam, nah itu berhenti dulu tuh. Nah, gimana nih kita biar kita tuh langsung terrespon ketika ada sesuatu yang baik kita ingin dapatkan gitu. Yang pertama adalah meyakini bahwa yang disampaikan adalah kebaikan kan, seperti itu. Yeah. Dan meyakini bahwasanya kita mendengarkan kajian itu atau mendengarkan sesuatu yang bermanfaat tadi itu bisa bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tertanam dalam diri kita itu keyakinan seperti itu, insya Allah kita pun akan sedikit-sedikit memilih konten-konten yang lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, ya tadi ajibnya sekarang sulit, sangat sulit memang. Dijadikan fitnahnya itu memang lebih besar. Jadi orang bermedsos juga ada murotal, orang azan atau ceramah-ceramah atau nasihat-nasihat kajian agama itu langsung di skip, langsung diatasi. Nah, tidak menarik menurut dia. Nah, ini juga harus disadarkan bahwasanya ada apa di dalam hati kita itu. Kenapa? Nah, dan orang-orang seperti ini ya mungkin lebih harus untuk mulai memanajemen waktu bermedia sosial, menyadari, memilah dan memilih mana nih yang sekiranya itu bermanfaat bagi dirinya, yang sekiranya itu akan mengambil faidah dari apa yang dia tonton, membuka wawasannya atau kajian-kajian yang tentang hukum agama misal seperti itu. Nah, itu harus menyadari gitu dan harus lebih cenderung ke situ. Karena ya itu adalah
keimanan kita. Nah, keimanan kita dari situ tuh di takarnya juga seberapa penting sih ketika kita ada konten-konten Islami yang lewat. Nah, di hadapan kita ini seberapa penting. Nah, tapi yang kebanyakan seperti itu. Maka di antara yang solusi dari Ustadz Maulid itu katanya detox. Medsos itu benar-benar mungkin menjadi solusi lah seperti itu. Nah, Al-Fakir ada salah satu syair katanya ini bercerita tentang fitnah akhir zaman. Waktu itu ada corona seperti itu kan. Orang dilarang untuk berinteraksi keluar. Katanya ada salah satu ulama yang menulis syairnya itu katanya min namlatin khudh hikmatan wa'mal biha wa la'allaka tunjika fi hadzal zaman. Lamma ahassat bil makhotiri haulahu nadat bi jam'in namli kunu fis sakan. Katanya dari namal itu semut. Kisahnya Sayyidina Sulaiman itu. Ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya ingin melewati satu wadi kan ada gerombolan semut. Nah, katanya dari kisah itu khudh hikmatan, ambillah hikmah. Wala'allahu atau wala'allaha tunjika fi hadzal zaman. Mungkin dari cerita itu bisa menyelamatkan kita itu dari zaman yang penuh fitnah ini. Kenapa? Lamma ahassa bil makhotiri haulahu, ketika dia merasa ada fitnah yang sangat amat banyak, amat besar, ada seakan ancaman yang luas, dia berkata, pemimpin semutnya ini berkata kepada pasukannya kan, kunu fisahkan, ayo semuanya masuk rumah, tidak usah keluar. Nah, maknanya perlu juga untuk kita refleksi diri untuk tidak membuka media sosial tadi. Iya. Dan ini kembali ke Ustadz Maulid di bulan suci Ramadan. Ternyata bukan cuma hanya kita menahan haus, lapar. Bisa juga disampaikan dari Ustadz Haidar tadi bahwasanya kita jangan keluarin handphone di bulan Ramadan. Nah, gini gimana sih sebenarnya kalau kita itu biar tidak selalu kepengen dikit-dikit medsos, gitu gimana sih? Baik. Bulan Ramadan itu adalah banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi madrasah, pendidikan buat kita. Aktivitas ibadah kita itu kalau sudah bulan Ramadan lebih padat ketimbang di luar bulan Ramadan. Kalau kita di bulan Ramadan aja ini sudah nggak bisa meluangkan waktu atau sedikit mengurangi lah waktu kita dengan bermedsos, gimana kalau di luar bulan Ramadan? Jadi kembali kepada kesadaran. Ayo, ini bulan Ramadan. Jadi kita nggak usah bicara panjang lebar deh tentang masalah keutamaan lipat ganda pahala gini-gini, mah sudah sering. Tinggal ayo sekarang prakteknya aja, ya kan. Habis sholat subuh tadi yang Ustadz Haidar sampaikan adalah di manage waktu itu. Habis sholat subuh kira-kira ngapain? Baca Quran, baca Quran sudah. Nanti pagi hari kita waktunya duha ke tempat kerja misalnya atau bagaimana. Habis zuhur juga sempatkan waktu buat baca Quran, terus begitu. Jadi kita paksakan diri, mau nggak mau harus dipaksakan diri. Kalau kita bicara detox itu kan ya pahit rasanya ya, sakit lah gitu. Jadi namanya ada obat yang harus dimasukin atau mungkin kita ngeluarin penyakit ya, konsekuensinya adalah sakit ya itu. Jadi harus berat dulu. Sesuatu yang mungkin sudah biasa menjadi hobinya kita, ternyata harus kita lawan. Ya mungkin terasa beratnya hanya di awal-awal, ya kan. Mujahadah, nggak tahan HP nggak Quran. Aduh kok kayak lagi ini nggak punya Quran gitu. Terus gimana caranya kita mujahadah? Memang harus dilawan. Kalau nggak gitu nggak bisa. Nanti kan akan terbiasa dengan sendirinya, ya kan. Ya, wa nafsuka tifli intuhmilhu syabba'alahu birradha wa intaftimhu yanfatim. Ya, ibaratnya kata Imam Busiri kan, nafsu itu kayak anak kecil. Kalau nggak dipaksa disapi sampai gede ya nggak akan mau lepas dari ibunya itu. Maksudnya anak kecil kan suka nyusu dengan ibunya. Kalau sudah 2 tahun harus disapi, dan itu harus dipaksa disapi itu. Awal ketika disapi bagaimana, anak kecil nangis, ngerengek, mungkin juga dia sakit. Cuman setelahnya kan dia sudah nggak lagi akan nengok untuk nyusu kepada ibunya. Cuman kalau nggak gitu, mungkin sampai SD gitu terus itu anak kecil, ya kan? Sama dengan nafsu kita, memang di awal harus kita namanya mujahadah itu. Nah, biar nggak terasa berat itu mujahadah, ya tadi kita nih luangkan waktu kita dengan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Makanya mungkin kalau di sekolah-sekolah dulu ada namanya pesantren kilat. Itu kan
sebenarnya kiat-kiat untuk supaya anak-anak tuh supaya nggak lagi dengan televisinya, supaya lagi nggak lagi dengan HP-nya gitu. Yeah. Jadi biar ada kegiatan dengan kawan-kawannya. Nanti ada baca Quran, kayak ada ngaji, ada belajar, ada terus gitu. Jadi biar kita ini teralihkan. Lagi-lagi umumnya kalau kita pelajari adalah kenapa kok orang itu nyekrol HP mulu, nggak ada kegiatan, bingung dia mau ngapain lagi, ya kan? Jadi kalau coba misalnya orang nggak kehabisan kuota atau nggak ada HP, jangankan nggak ada kuota, orang HP-nya jadi udah pusing. HP-nya lowbat, baterainya itu, aduh harus nunggu HP lowbat, pakai HP yang kedua. Nggak bisa, dia harus nunggu HP pada 1 jam toh dia nunggu. Tes dulu HP-nya, ya kan 1 jam itu kira-kira ngapain, kan bisa ngobrol dengan kawannya, kayak baca buku, kayak itu 1 jam tuh susah ngelawan. Bagaimana kalau seharian dia nggak ada kuota? Lah gitu, jadi memang harus dipaksa itu. Nah, harusnya kegiatan bulan Ramadan itu adalah menjadi momen tepat sekali untuk kita bisa melawan atau merubah kebiasaan kita yang tadinya suka nongkrongin HP lah ibaratnya, sekarang ganti kita dengan Al-Quran, dengan pikiran. Yang tadinya kita banyak depan laptop, sekarang lebih ke masjid kayak i'tikaf dan seterusnya gitu. Dan itu bisa dilakukan pelan-pelan, bisa. Insya Allah bisa. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, tadi ada yang kelewat bahwa yang menggunakan media sosial itu ada kalanya konten kreator, ada kalanya orang yang hanya sekedar melihat. Mungkin dampaknya bagi orang yang ngelihat tadi apa ya istilahnya follower lah atau apa, kan habis waktu ya, habis waktu, kebuang umurnya sia-sia nggak ada guna. Cuman bagi yang konten kreator pun juga jangan sampai Anda ini terlalu kalap demi mengejar istilahnya apa namanya follower kah, like yang internet. Mungkin di situ kan ada keuntungan ya, katanya kan yang bisa diambil ya kalau semakin banyak yang nonton atau followernya. Nah, oke lah, silahkan kalau memang itu menjadi ya Anda nggak punya pekerjaan lagi ya hanya ke arah situ. Cuman kan ada rambu-rambunya. Buatlah konten-konten yang sekiranya itu bermanfaat, edukatif bagi pemirsa, bagi yang melihat gitu. Jangan malah asal-asalan apa aja dibuat, yang penting banyak orang yang nonton. Lah ini kan bermasalah gitu. Kemudian juga teman-teman yang dulunya yang punya kreativitas, teman-teman yang mungkin dari kalangan Gen Z itu, ayo sekarang buat konten-konten yang bisa menandingi tadi hal-hal yang nggak ada gunanya tadi. Lah kalau sekarang semua orang yang ngerti agama, mereka juga nggak mau untuk berkecimpung dalam dunia, lalu siapa yang bisa meramaikan media sosial? Kami pun kadang begini mikirnya, serba salah. Apakah kita harus tadi kata Ustaz Haidar, sudahlah di rumah aja. Ada mengatakan hadza zaman sukut wa zamatul buyut wa ridha bil qut. Sekarang ini memang sudah zaman kita anteng di rumah sudah, ya kan, ridho dengan makan apa adanya di rumah aja, sudah diam, gak usah banyak komentar. Tapi kalau kita begini, yang kita serba salah. Tapi gimana nanti kalau kita nggak, umat semakin lama semakin jauh dari syariat, lalu kita diem aja. Katanya kita punya giroh kepada agama Rasul, maka kita pun harus ikut masuk di situ. Tapi kalau kita masuk, kita harus punya komitmen berarti, ya kan? Kalau Anda yang misalnya sebagai konten kreator Islami, komitmen dong. Misalnya saya pengen buat konten kreator, oke, ya udah itu aja, fokus ke situ, jadi nggak usah melebar kemana-mana. Anda pun yang misalnya punya tujuan, saya pakai media sosial Ustadz, tujuannya pengen ngaji, ya sudah ngaji bener ya, ngaji toh, jangan sampai nanti ngajinya setengah jam, yang lainnya nggak manfaat tadi 10:1. Ini perlu komitmen dalam diri kita itu. Kalau misalnya saya melanggar komitmen diri sendiri, ya sudah, berarti sudah tinggalkan sekalian, uninstall medsos yang ada pada HP kita. Jadi kita harus berani membuat perjanjian dengan diri kita sendiri. Saya berjanji menggunakan untuk hal-hal yang manfaat, hal-hal yang baik. Kalau saya melanggar, ya sudah, demi kebaikan sudah saya uninstall. Emang orang kalau nggak punya medsos bakal sakit atau misalnya bakal mengancam nyawa, kan nggak bakal seperti itu. Ini karena sudah, tadi yang dibilang adalah sindromnya itu, sudah kayak banyak orang gara-gara kehabisan kuota, ya kan, sampai stres lah, sampai bisa berani melawan kepada orang tuanya demi hanya minta uang untuk beli kuota. Ini kan miris sekali tuh. Ini luar biasa betul-betul fitnah yang sudah mengerikan gitu. Maka mungkin bisa dibilang
kiat-kiatnya adalah agar kita ini bisa selamat tadi, edukasi-edukasi, belajar, kemudian pendidikan daripada guru-guru kita supaya bisa membentengi diri. Pengguna medsos kalau dia kuat, insya Allah aman. Al-Bahjah medsosnya berapa? Banyak, ya kan? Tapi kalau nggak ada Al-Bahjah ya, semakin diramaikan dengan hal-hal yang nggak benar tadi. Mau nggak mau kita juga harus ikut di situ. Cuman yang ikut kita punya komitmen, punya tujuan yang benar, jangan sampai menjadikan hanya sebuah alasan aja. Enggak, saya punya tujuan baik kok, pengen ngaji. Alah, ternyata ngajinya cuma seminggu sekali, sisanya itu kan itu yang repot gitu. Jadi ini adalah komitmen daripada diri kita sendiri. Harus berani kita untuk berkomitmen, saya menggunakan untuk hal-hal yang baik saja. Hal yang positif ya. Yang positif. Baik, Masya Allah. Dan ini sebagai kesimpulan juga dari Ustadz Haidar ini, bahwa karena di antara media sosial itu bisa meninggalkan jejak digital dosa jariah. Nah, untuk kita yang masih sampai dengan saat ini dikasih nikmat kesadaran khususnya, gimana caranya kita supaya tidak kembali dengan dosa yang sama, untuk kita bisa lebih menjaga agar di akhir hayat kita tidak meninggalkan jejak digital yang dosa jariah. Untuk yang mungkin ya dulunya pernah melakukan kemaksiatan, dosa jariah tadi, atau mengupload foto yang membuka aurat, nah seperti itu ya, semaksimal mungkin kita hapusin. Dan cara taubatnya apa? Ya benar disampaikan Ustadz Maulid, itu diganti dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Dengan ramaikan dengan syiar-syiar dakwah. Maka salah satu imam daripada a'immat tasawuf juga menyampaikan seperti itu, katanya a'linu bi a'malikum. Tampakkan mahasina akhlaqikum. Dalam satu riwayat itu perkataan Sayyidina Umar, adhiru mahasina a'malikum wallahu ya'lamu sarairukum. Katanya tampakkan akhlak-akhlak yang baik, tampakkan syiar-syiar agama. Adapun urusan hati, ria atau tidak ria, itu urusan antara hati Anda dengan antara hati Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam salah satu ulama tasawuf juga berkata seperti itu, harus ditampakkan juga daripada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, dari ilm, dari mahasin akhlak, katanya dari ilmu-ilmu, dari akhlak-akhlak terpuji, untuk bersaing itu. Kalau tidak, dan kita harus bangga seperti bangganya orang yang ahli maksiat ketika ngepost atau ketika dia upload konten-konten yang berbau maksiat seperti itu. Nah, adapun selainnya itu dengan istighfar, setelah kita hafusin semuanya dengan istighfar dan menggunakan media sosial dengan bijak lah, tidak ada caci maki di media sosial, dengki, kebencian dan yang lainnya. Sisanya kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan taubatnya kita, dengan apa yang dalam diri kita ini dari kerinduan kepada Allah, itu menghapus dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha berkasih sayang. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz Haidar, Ustadz Maulid, Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga memberikan kepada kita kesadaran khususnya agar lebih berhati-hati dan bisa menjaga diri untuk selalu menggunakan media sosial yang jauh lebih baik. Insya Allah, terima kasih, sehat selalu, Ustadz, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali kami ingin mengajak kepada semua, siapapun yang menjadi pengguna ataupun yang menjadi konten kreator, ayo kita bersama-sama untuk selalu menjadi kebanggaan baginda Nabi Muhammad SAW dengan apa yang bisa kita hadirkan sebelum Allah mencabut nyawa kita. Artinya, di saat kita bisa menjadi baik, kenapa kita tidak bisa mengajak orang lain untuk juga bisa menjadi baik? Dan ketika kita pernah menjadi yang tidak baik, jangan berkecil hati, karena Allah Maha merubah siapapun yang ingin menjadi baik. Insya Allah, mudah-mudahan media sosial kita menjadi media sosial yang kelak nanti akan menjadi saksi pahala jariah untuk kita semuanya. Amin. Ikuti terus program Bincang Spesial Ramadan bersama Al-Bahjah TV. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.